Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baiklah, untuk hari ini sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan dipimpin doa untuk Mbak Hana. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Hana. Sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Pak Ijo, Bu. Pak Ijo. Kenapa Pak Ijo? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Mungkin sakit ya. Untuk yang lainnya, lain kali jika izin tidak masuk harus ada izinnya ya. Sakit atau kemana gitu ya anak-anak ya. Iya, Bu. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman. Sebelumnya siapa yang pernah bermain di rumah teman? Ayo coba angkat tangan. Saya, Bu. Tentunya semua pernah ya bermain di rumah teman ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah membaca materi serta mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat memahami isi materi dengan baik. Yang kedua, setelah membaca materi dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat memahami dan menemukan kosakata baru. Yang ketiga, setelah membaca materi dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat menemukan makna kosakata baru secara tepat. Yang keempat, setelah membaca materi dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat memahami tentang perbedaan jenis kelamin dengan benar. Yang terakhir, setelah membaca materi dan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa dapat mengelompokkan jenis kelamin di sekolah dengan benar. Nah, untuk materi kita hari ini, setiap rumah tentunya memiliki peraturan. Ketika kita bermain di rumah teman, hendaknya kita harus mematuhi peraturan yang ada ya. Jadi tidak boleh seenaknya sendiri, karena itu bukan rumah kita. Meskipun di rumah kita juga tidak boleh seenaknya sendiri. Mestinya ada peraturan-peraturan yang berlaku. Ya atau tidak? Ya kan ya? Nah, Iya. sebelumnya ada yang tahu aturan itu apa? Coba bisa dibaca pengertian dari aturan? Salah satu, angkat tangan. Saya, Bu. Ayo, ya silakan dibaca. Aturan adalah cara atau ketentuan Dilanjutkan. atau ketentuan patokan, petunjuk atau perintah yang telah ditetapkan untuk dipatuhi. Nah, tahu ya pengertian dari aturan apa? Aturan adalah cara, ketentuan, patokan, petunjuk atau perintah yang telah ditetapkan untuk dipatuhi ya. Terus, aturan apa saja yang berlaku ketika kita bermain di rumah teman? Yang pertama, bersikap sopan. Jadi, kita harus bersikap sopan ketika bermain di rumah teman. Ya, mengerti ya anak-anak ya? Yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Jadi tidak boleh keluar masuk seenaknya sendiri ya. Harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam ya anak-anak ya. Terus yang selanjutnya, meminta izin ketika apabila akan ke toilet. Tidak boleh seenaknya ya. Selanjutnya, meminta izin ketika makan dan minum. Tidak mengambil barang orang lain ya. Terus selanjutnya, tidak bertengkar saat bermain, harus selalu rukun, tidak boleh bertengkar ya. Tidak boleh curang saat bermain, karena itu tidak boleh ya kalau curang ya. Nah, manfaat apa saja mematuhi aturan bermain di rumah teman itu? Ada beberapa manfaat ketika kita mematuhi peraturan bermain di rumah teman. Mungkin ada yang mau membacakan manfaatnya ini, silakan. Siapa? Ayo angkat tangan yang ya silakan dibaca.
Manfaat mematuhi aturan bermain di rumah teman atau tetangga. Yang pertama yaitu hidup menjadi rukun. Yang kedua, suasana menjadi akrab. Yang ketiga, orang lain akan senang ketika kita berkunjung ke rumahnya. Dan yang keempat yaitu memiliki banyak teman. Ya, terima kasih. Ada beberapa manfaat mematuhi aturan bermain ketika kita di rumah teman ya. Yang pertama, hidup menjadi rukun. Yang kedua, suasana menjadi akrab. Yang ketiga, orang lain akan senang ketika kita berkunjung ke rumahnya. Yang keempat, memiliki banyak teman. Nah, untuk selanjutnya, akibat jika tidak mematuhi aturan bermain di rumah teman. Ya, kalau yang ini siapa yang mau membaca? Angkat tangan, ayo, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan dibaca. Akibat jika tidak mematuhi aturan bermain di rumah teman atau tetangga. Yang pertama, terjadi pertengkaran. Yang kedua, suasana menjadi tidak nyaman. Yang ketiga, dijauhi teman. Ya, terima kasih. Ini ada beberapa akibat jika kita tidak mematuhi aturan bermain di rumah teman ya. Yang pertama, mesti akan terjadi pertengkaran karena kita seenaknya sendiri ya. Yang kedua, suasana menjadi tidak nyaman. Yang ketiga, kita akan dijauhi teman karena tidak sopan ketika kita berada di rumah teman ya anak-anak ya. Nah, kita sudah belajar tentang aturan-aturan ketika kita bermain di rumah teman. Jadi, untuk anak-anak sekalian diharapkan bisa mematuhi aturan ketika kita bermain di rumah teman ya anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk tugasnya nanti bisa Bu Guru kirim ke grup WA ya, nanti bisa dikerjakan dan dikumpulkan ya anak-anak ya, mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik, untuk hari ini mungkin sudah cukup pelajaran dari kita, mungkin bisa ditutup dengan doa. Silakan untuk Mbak Hana dipimpin doanya Mbak Hana. Untuk yang lainnya mungkin bisa menggantikan Mbak Hana, silakan dipimpin doanya. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Guru akhiri ya. Nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.